Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi audit manajemen PT Prima Karya Manufaktur. Saya Badiatu Sofi, auditor internal sekaligus penanggung jawab tim audit yang bertugas melaksanakan audit manajemen ini. Audit kami dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 24 Mei 2025 dan difokuskan pada evaluasi program penguatan kualitas dan kapasitas produksi atau PHKP. Program ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi, mutu hasil kerja, serta daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor. PT Prima Karya Manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur furniture berbahan dasar kayu dan MDF. Produk kami mencakup meja, kursi, lemari, rak penyimpanan, dan berbagai produk lainnya yang telah dipasarkan ke berbagai wilayah. Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai implementasi PHKP dari sisi efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomisasi. Kami ingin mengetahui apakah sistem yang telah dirancang benar-benar diterapkan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan ditindaklanjuti dengan kontrol manajemen yang efektif. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan proses audit mulai dari perencanaan dalam kertas kerja, review sistem melalui ICQ, temuan lapangan, rekomendasi, hingga penyusunan laporan audit final. Kami akan memulai dengan tahapan awal, yaitu audit pendahuluan.
Saya Anggita Wulan Agustin dan di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama dalam pelaksanaan audit ini, yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi area-area potensial yang memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan program PHKP. Dalam tahap ini, kami akan melakukan 3 langkah utama, yaitu yang pertama adalah penelaahan dokumen, dilanjutkan dengan wawancara, dan yang terakhir adalah observasi lapangan. Pada penelaahan dokumen ini, kami akan memeriksa SOP Quality Control, laporan defect rate, kartu persediaan barang, dan juga bahan baku, serta daftar pelatihan teknis operator. Dokumen-dokumen ini nantinya akan memberikan gambaran awal mengenai sejauh mana sistem operasional telah ditetapkan secara formal. Kami juga akan melakukan wawancara dengan 3 pihak utama, yaitu yang pertama kami akan melakukan wawancara kepada Kepala QC, dilanjutkan dengan Kepala Gudang, dan yang terakhir adalah wawancara dengan Kepala HRD. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui persepsi dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan pengendalian mutu, pencatatan stok, dan juga pembinaan SDM di lapangan. Langkah ketiga dan juga langkah terakhir yang akan kami lakukan adalah observasi lapangan. Di sini kami akan mengunjungi area produksi utama, area quality control, gudang, dan juga ruang pelatihan. Di sana, kami akan mencocokkan dokumen dengan praktik aktual, terutama dalam hal pelaksanaan SOP, keterlibatan operator dalam pelatihan teknis, dan juga pengawasan mutu harian. Hasil audit pendahuluan ini nanti akan kami gunakan sebagai dasar dalam menyusun program kerja audit lanjutan, serta dalam menyusun ICQ atau Internal Control Questionnaire. Saya Saikana Jomegina akan menyampaikan bagaimana pengujian atas sistem pengendalian manajemen yang kami laksanakan melalui instrumen IQC atau Internal Control Questionnaire. IQC merupakan alat bantu yang kami gunakan untuk mengukur keberadaan dan efektivitas sistem pengendalian internal di perusahaan. Khususnya dalam melaksanakan program PHKP, total terdapat 9 pertanyaan kunci yang kami gunakan untuk menguji area-area kritis seperti pelaksanaan SOP, dokumentasi mutu, pengelolaan persediaan, pelatihan teknis, dan tindak lanjut hasil QC. Pertama, kami menilai apakah SOP produksi telah tersedia dan digunakan secara konsisten. Hasilnya, kami akan menemukan bahwa meskipun SOP tersedia dalam bentuk tertulis, namun pada praktiknya banyak operator tidak menjalankan prosedur tersebut secara konsisten. Hal ini terutama terjadi pada proses assembling atau finishing. Yang kedua, kami menanyakan apakah tim QC membuat laporan tertulis hasil inspeksi. Ternyata tidak ditemukan laporan QC harian maupun mingguan. Pemeriksaan mutu memang dilakukan namun tidak terdokumentasi sehingga tidak ada data historis atau analisis mutu. Yang ketiga, terkait sistem pencatatan persediaan, kami menemukan bahwa pencatatan masih dilakukan secara manual melalui kartu stok kertas. Tidak ada sistem digital maupun backup, dan ditemukan selisih antara catatan dan stok fisik yang cukup signifikan. Yang keempat, kami menelusuri apakah pelatihan
teknis dilakukan secara rutin dan terdokumentasi. Hasilnya, sebagian besar operator belum pernah mengikuti pelatihan teknis dalam 1 tahun terakhir, dan tidak ditemukan jadwal pelatihan ataupun catatan hasil pelatihan. Yang kelima, kami menanyakan apakah laporan ditindaklanjuti oleh manajemen. Ternyata tidak. Ada forum evaluasi mutu internal dan tidak ada person in charge yang ditugaskan secara khusus untuk menangani tindak lanjut temuan mutu. 6 hingga 9, kami uji lebih lanjut. Dokumentasi produksi dan QC disimpan, namun tidak konsisten dan tidak real time. Tidak ada jadwal preventive maintenance untuk mesin produksi. Evaluasi mutu tidak dilakukan berbasis data, dan tidak ditemukan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan. Temuan ketiga adalah pencatatan persediaan tidak akurat. Rekomendasinya adalah penggunaan sistem digital, sederhana, dan pelaksanaan stok 6 rutin setiap bulan. Temuan keempat adalah ketidakadaan pelatihan teknis. Kami menyarankan penyusunan kalender pelatihan teknis minimal 2 kali per tahun dan terdokumentasi. Temuan kelima adalah tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan QC. Kami merekomendasikan untuk membentuk forum evaluasi mutu dan penunjukan person in charge untuk setiap temuan. Pihak manajemen menerima seluruh rekomendasi tersebut dengan baik dan menyatakan kesiapan untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan secara bertahap dalam waktu 3 hingga 6 bulan ke depan. Saya Dila Kusuma Dewi. Saya akan menyampaikan hasil audit lanjutan yang kami lakukan untuk menelusuri akar masalah dari ketidaksesuaian yang ditemukan. Berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara tambahan, dan walkthrough di lini produksi, kami mengidentifikasi 5 temuan utama yang signifikan. Pertama, SOP produksi tidak dijalankan secara konsisten. Operator seringkali melewati atau mengubah langkah produksi tanpa acuan, yang menyebabkan peningkatan produk cacat. Yang kedua, tidak ada pelaporan tertulis dari tim QC. Pemeriksaan memang dilakukan, tetapi karena tidak ada laporan tertulis, tidak ada histori mutu yang tidak ada bahan untuk evaluasi. Yang ketiga, pencatatan persediaan tidak sistematis. Stok dicatat manual dan tidak dilakukan verifikasi berkala. Kami menemukan selisih antara stok fisik dan catatan gudang. Yang keempat, yaitu tidak ada pelatihan teknis yang dilakukan secara berkala. Operator sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan ulang sejak awal bekerja. Hal ini beresiko menyebabkan kesalahan produksi karena keterampilan tidak diperbaharui. Yang kelima, laporan mutu dari QC tidak ditindaklanjuti oleh manajemen. Tidak ada forum evaluasi, tidak ada diskusi temuan, dan tidak ada rencana tindakan perbaikan yang terdokumentasi. Akar penyebab dari semua ini adalah lemahnya pengawasan harian, belum adanya sistem digital untuk pelaporan, dan ketiadaan struktur formal untuk koordinasi evaluasi mutu. Saya Mera Dendro akan menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi yang kami susun berdasarkan hasil audit. Temuan pertama adalah tidak dijanjikannya SOP produksi secara konsisten. Untuk itu, kami merekomendasikan pelatihan ulang bagi seluruh operator dan pengawasan harian terhadap pelaksanaan SOP. Temuan kedua adalah tidak adanya pelaporan QC tertulis. Kami menyarankan penerapan sistem pelaporan hasil QC harian yang rekap
mingguan dengan format baku. Temuan ketiga adalah pencatatan persediaan tidak akurat. Rekomendasinya adalah penggunaan sistem digital sederhana dan pelaksanaan stok of nama rutin setiap bulan. Temuan keempat adalah ketidakadaan pelatihan teknis. Kami menyarankan penyeluruh kalender pelatihan teknis minimal 2 kali per tahun yang terrekomendasi. Temuan kelima adalah tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan QC. Kami merekomendasikan pertemuan forum evaluasi mutu dan menunjukkan person in charge untuk setiap temuan. Pihak manajemen menerima seluruh rekomendasi tersebut dengan baik dan menyatakan kesiapannya untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan secara bertahap dalam waktu 3 hingga 6 bulan ke depan. Ya, Jila Okta Ramadhani akan menyampaikan ringkasan laporan audit manajemen yang telah kami susun secara sistematis. Laporan audit terdiri dari 4 bab. Bab pertama menjelaskan latar belakang audit, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan. Bab kedua menyajikan kesimpulan utama audit yang menyatakan bahwa meskipun PHKP telah dijalankan, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya pengendalian mutu, kurangnya dokumentasi, serta belum adanya pengawasan dan pelatihan yang terstruktur. Bab ketiga memuat 5 rekomendasi utama yang telah dijelaskan sebelumnya dan ditujukan untuk memperbaiki kelemahan dalam SOP, QC, pencatatan, dan pembinaan SDM. Bab keempat mencakup ruang lingkup audit yang meliputi lini produksi, area QC, gudang, dan ruang pelatihan dengan pendekatan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Laporan ini telah disampaikan secara resmi kepada pihak manajemen perusahaan pada tanggal 12 Juni 2025 dengan nomor 012-KAP-6-2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim manajemen serta staf operasional PT Prima Karya Manufaktur atas kerjasama dan keterbukaan selama audit berlangsung. Audit ini bukan hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang akan mendorong peningkatan mutu, efisiensi produksi, dan daya saing perusahaan. Kami berharap hasil audit ini dapat ditindaklanjuti dengan komitmen bersama untuk terus membangun sistem manajemen mutu yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan, Mbak. Iya, jangan rusuk. Halo, guys. Halo. Deng 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 deng. Oke. Situasi dan kondisi terkini ini akibat banjir. Kok beda tadi? Tadi sempat gue. Sebenarnya mana lenganmu? Tara. Rasa ular. Nah. Salah wong, tapi ketoro kursinya wong. Kursinya ketoro. Berarti kita rada maju gue ini.